Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya sudah ditemani sama Ustadz Oyag nih. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang seputar kehijrahan ya. Masih seputar hijrah. Masih seputar hijrah ya. Ya. Oke, jadi gini Ustadz, ada cerita ya. Oke. Nggak, teman saya kemarin DM. Jadi dia tuh kerja sudah berapa puluh tahun gitu di suatu perusahaan. Cuman perusahaannya itu kayak diskotik itu yang tempat-tempat karaoke kayak gitu. Dia itu dari situ dia berpenghasilan, berkecukupan lah untuk hidupnya gitu. Tapi ada suatu saat dimana dia itu kebingungan itu saya berkecukupan tapi hampa gitu. Padahal dia terlahir sebagai seorang muslim gitu. Dia sholat enggak, ini enggak. Nah di titik balik ini dia sekarang ini dia bingung gitu, harus ngapain gitu. Untuk berhijrah dia tidak tahu bagaimana caranya untuk berhijrah. Apakah saya harus lanjut lagi untuk bekerja, apa saya harus resign untuk bekerja gitu. Nah yang dia takutkan itu balik lagi ke masalah ekonomi. Dia takutnya pas saat dia resign dia takut kehilangan gitu. Kehilangan rezeki. Kehilangan rezekinya, kekurangan rezekinya. Nah kali aja ada tips untuk pembahasan kali ini, yaitu hijrah untuk meraih berkah. Nah di sini apa sih hijrah untuk meraih berkah itu? Ngelihat contoh dari teman saya itu yang hari ini itu kayak orang bingung gitu, dia antara resign dan ini dia pengen balik lagi ke jalannya, ke jalan Allah gitu ya, dengan mencari rezeki yang halal gitu. Tapi dia masih ada takut gitu. Coba apa yang bisa menguatkan untuk dia kembali lagi ke jalan Allah gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi miragaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruh 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Quran surat An-Nisa ayat 100. Sahabat hijrah dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di podcast Saung Hijrah Sukabumi yang masih membahas tentang seputar kehijrahan kita. Ya, dimana 2 episode kemarin kita masih bicara tentang hijrah juga, tapi hari ini kita lebih pertajam lagi supaya sahabat-sahabat tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang untuk berhijrah menggapai mardotillah. Menjawab pertanyaan yang barusan luar biasa. Wajar bagi seseorang yang hari ini mau berniat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia bekerja, punya penghasilan besar, ada mungkin ketakutan, kegambangan dalam hati, kalau saya berhijrah, kalau saya lebih dekat dengan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dikhawatirkan rizki hilang, kepercayaan orang pun hilang. Tapi yakinkan saudaraku,
Allah dalam hal ini sudah menjamin dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa dibuka Quran surat An-Nisa ayat 100. Tadi Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang yang mau dan berniat hijrah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, catat hijrahnya di jalan Allah. Bukan di jalan Parung Kuda, bukan di jalan Sukabumi nih. Tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan setidaknya 3 kemuliaan, 3 keberkahan yang Allah janjikan bagi siapapun orang yang berniat untuk hijrah. Bahkan lanjut dari niat itu menjadi sebuah pembuktian nyata. Yang pertama, orang yang berhijrah akan mendapatkan di bumi ini tempat yang luas. Jadi orang yang berhijrah dijamin oleh Allah dunia ini menjadi luas, dalam arti kemanapun kita tidak memiliki perasaan takut. Berarti kemanapun kita melangkah bebas. Karena kita tanpa ada musuh, tanpa ada beban, tanpa ada musuh. Iya, kan begitu. Betul. Sehingga ketika kita berhijrah, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan disebut dengan hablum minannas, maka bumi ini serasa luas. Betul. Sebelum hijrah mungkin kita misalkan banyak musuh. Taruhlah jangan musuh lah, persaingan. Kalau di usaha kayak tadi persaingan. Kemana gitu. kita melangkah takut ketemu dengan pesaing kita gitu. Sehingga bumi yang luas ini menjadi terasa sempit karena ada rasa takut, ada rasa suudon, ada rasa suudon, ada rasa gamang ya. Ada rasa tidak percaya diri untuk melangkah karena takut tadi. Tapi ketika sudah mulai hijrah, sedikit demi sedikit memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Ini jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, ini menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh sahabat hijrah. Dan Allah akan memberikan keluasan rezeki bagi siapapun yang berhijrah. Tanamkan keluasan rezeki karena sejatinya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kenapa kita harus takut, bro? Kenapa harus kita takut, brother? Karena kalaupun kita bekerja di tempat itu, duit banyak, jabatan tinggi, tetapi ketika tidak ada rasa syukur di dalam diri kita, maka akan hampa. Iya, betul. Maka akan hampa. Kenapa? Karena yang memberikan rezekinya tidak pernah kita dekati. Betul. Contoh aja misalkan kayak begini. Saya dikasih uang oleh Bang Ocen 100 miliar. Tapi saya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Bang Ocen. Pasti suatu saat ada kegelisahan dalam diri kita. Kok sombong banget ya diri kita, sudah dikasih uang tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih. Itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita, tetapi kita nggak pernah bersyukur, mengucapkan terima kasih. Jangankan bersyukur, dengan kita taat terhadap perintah Allah, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, untuk hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saja kebanyakannya sungkan. Maka Allah menjamin orang-orang seperti itu akan dibikin hatinya gelisah, akan dibikin hatinya gamang, akan dibikin hatinya tidak tenang. Tetapi bersyukurlah saudaraku, ketika sudah punya perasaan itu, maka apa? Segeralah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjamin siapapun orang yang berhijrah akan diluaskan rezekinya. Yang kedua. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Ini yang luar biasa. Barang siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, lalu dia keluar dari rumahnya dan ajal datang menjemputnya,
maka apa yang akan didapatkan oleh orang itu, maka dia sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah ya. Sahabat hijrah, pernah nggak antum mendengar ada orang yang membunuh sampai 99 orang? Pada waktu itu dia datang kepada seorang ustadz, seorang yang ngerti. Dia tanya, ya Ustadz, saya ingin taubat, saya ingin hijrah, saya ingin memperbaiki diri, tapi dosa saya begitu luar biasa banyaknya. Saya sudah membunuh 99 orang, apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dengan dosa yang begitu banyak? Maka seorang yang tahu ini atau paham agama ini tapi kurang, bahkan tidak bijaksana, dia katakan, dosamu begitu besar, brother. Karena dosa kamu begitu besar, Allah tidak akan mengampuni dosamu yang begitu luar biasa. Jadi melihatnya di satu ini ya, satu apa? Di jumlah, satu di jumlah dosa, gitu. Lalu diponis atau dijawab dengan satu pandangan saja. Pandangan ya. Gitu. Maka apa yang dilakukan oleh orang itu, bro? Orang itu berpikir, aing maka palang itu kakak 88. Kalau seandainya memang dosaku tidak diampuni oleh Allah, kagoklah meningkatnya aing nama aja jegana 100. Akhirnya ditusuklah ustad itu dan mati. Akhirnya 100 tuh. Jadi genap. Lalu dia bertanya lagi sama orang yang memang paham dan bijaksana. Kata orang itu, sebesar apapun dosamu, selama engkau mau bertobat kepada Allah, Allah Maha Penerima Tobat, asal dasari dengan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu akan diampuni dosanya. Tapi dengan syarat kamu hijrah, pindah tempatmu dari asal menuju tempat yang baik, yang baru. Maka orang itu melakukan perintah dari orang alim ini, dia pindah dari tempat asalnya menuju tempat baru. Belum sampai ke tempatnya, ajal Allah sudah memanggilnya. Maka inilah salah satu penguat dari Quran surat An-Nisa ayat 100. Tetapi apa yang menjadi akhir dari cerita ini? Orang tadi ternyata Allah ampuni seluruh dosanya dan insya Allah beliau menjadi ahli surga. Jadi nggak ada keraguan dan tidak ada ketakutan untuk berhijrah. Dunianya sudah dijamin, ayo, rizkinya sudah dijamin, betul. Sampai akhiratnya pun dijamin oleh Allah ketika orangnya benar-benar mau hijrah. Jadi jangan pernah takut, brother. Karena kita ini sudah mendapatkan predikat hebat dari Allah. Allah sudah memberikan predikat kita ini umat Islam adalah umat terbaik di antara seluruh umat. Betul. Quran surat Ali Imran ayat 133. Ayat 110. Ali Imran ayat 110. Ya, ayat 110. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Jadi kita ini sebagai umat Islam adalah umat terbaik di antara seluruh manusia. Bayangkan, umat terbaik berarti. Jaminan Allahnya buat orang-orang Islam itu adalah menjadi umat terbaik dari seluruh manusia. Betul. Yang bagaimana? Yang pertama adalah senang dengan kebaikan, yang ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, benci kepada kemungkaran. Kan gitu. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga, jelasnya adalah iman kepada Allah.
Jadi yang pertama senang kepada kebaikan, yang kedua itu senang mencegah kepada kemunkaran, yang ketiga adalah iman kepada Allah. Nah, sahabat hijrah tadi bertanya, saya ini bekerja di diskotik. Maaf 1000 kali maaf. Antum sebenarnya yang bisa menjawab itu. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Kembali diri sendiri. Di diskotik apa yang antum lakukan? Setidaknya pemaksiatan ada di situ. Betul. Kalaupun antum kuat, tapi setidaknya pasti suatu saat pernah tergoda. Iya. Ya. Ketika antum hari ini mau berniat hijrah, ada kebaikan dalam diri antum, lakukan. Yang keduanya, yaitu antum berani mengambil sebuah keputusan untuk mencegah kemunkaran khusus diri antum. Ya kan? Maka ketika antum mampu melepaskan diri itu, maka Allah akan bukakan pintu rizkinya dari langit dan dari bumi buat antum. Kalaupun nominalnya, kuantitasnya tidak seberapa, jangan ragu bro. Kalau antum sebelum hijrah mencari rizki dengan menghalalkan segala cara, tapi ketika kita hijrah, insya Allah rizki yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Cara yang halal ya. Jadi balik lagi. Jadi sebenarnya tinggal balik lagi ke ini ya, ke niat kita yang lurus. Kemudian yang paling utama itu keberanian kita untuk berhijrah itu lebih gimana ya, kalau misalkan ini lebih horor lah, ketemu sama hantu gitu, keberaniannya takut ya. lebih menakutkan sebenarnya. Tapi mungkin buat teman-teman jangan sampai takut ya untuk berhijrah, karena berhijrah itu kita menuju ke yang lebih baik. Oke Ustadz, sebentar ya, kita ini jeda dulu. Jadi buat teman-teman yang yang mau mendengarkan podcast ini bisa di YouTube, kemudian nanti kita share di Facebook juga untuk link-linknya. Kita ada di Anchor.fm, kemudian di aplikasi Spotify, kemudian di Google Podcast, kemudian di Apple Podcast. Nah, jadi tetap ikutin episode-episodenya. Insya Allah kita akan terus bersiar menuju lebih baik lagi. Tuh. Karena kita melihat di saat ini, di kala pandemik ini, banyak orang yang stay at home, tapi dia tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan gitu. Kebanyakan itu dia berleha-leha, kerja diliburkan, makan gaji buta dan sebagainya gitu. Mereka kan kayak anak muda sekarang banyak kan main game kuota habis, tapi nggak dipakai buat hal-hal yang lebih baik. Coba kalau misalkan dengerin podcast, insya Allah ini menjadi suatu majelis online ya. Dan gini bro, ingat bahwa dakwah itu bukan tugas para kiai. Iya. Dakwah bukan tugas para ulama, tapi dakwah adalah tugas setiap individu. Karena sejatinya, ingat, catat besar-besar ini. Dakwah itu bukanlah profesi, bro. Ya, dakwah itu bukan profesi, melainkan sikap, amal, sunnah, bahkan hobi orang mukmin. Harus menjadi hobi. Kerinduan pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada saudaranya dan kebahagiaan akhirat. Itu harus menjadikan dasar semangat untuk melakukan amal terbaik dengan cara berdakwah. Jadi mengajak orang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah namanya, bro. Kayak gini. Itu terdapat dalam Quran surat Fussilat ya, ayat ke-33. Jadi Allah menyampaikan dalam Quran surat Fussilat ayat ke-33, bagi kita orang-orang hijrah, langkah selanjutnya ketika kita sudah berhijrah, ayo dakwah. Karena kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Nah, garis bawah itu. Jadi orang yang terbaik perkataannya itu bukan orang ahli pidato, bro. Bukan ahli mereka bahasa, membuat karangan, membuat skenario kalau dalam sebuah sinetron. Settingan ya.
tapi ternyata adalah orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Arti kata dakwah. Dakwah itu da'in ilallah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk para pemuda itu terdiri dari 4 huruf, Bro. Apa tuh? Ada fa, mim, waw, dal. Itu kalau pemuda diartikan menjadi fa, mim, waw, dal dan diimplementasikan, masya Allah. Fa itu berasal dari kata fastabikul khairat. Fastabikul khairat artinya berlomba-lomba di jalan kebaikan. Ya. Kalau pemuda sudah senang berlomba dalam jalan kebaikan, masya Allah. Salah satu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda-pemuda yang rindu dengan kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu, maka dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang kedua apa? Mim. Mujahadatun nafsi. Pemuda yang mampu melawan hawa nafsu. Nah, itu. Kenapa? Karena tadi ingat, pemuda itu adalah tempatnya nafsu bersarang yang hebat itu ada di pemuda. Jadi dia masih ini ya. Ya labil lah, idealis lah, kan gitu, egoistis lah, kan gitu, betul. Iya. Maka pemuda itu adalah pilihan utama daripada iblis atau setan untuk paling mudah menggoda. Maka ketika seorang pemuda sudah sadar ada mujahadatun nafsinya, mampu melawan hawa nafsunya di dalam dirinya, menjadi sesuatu yang konstruktif tidak destruktif, mampu menjadi sesuatu yang membangun bukan merusak, maka masya Allah pemuda inilah yang pemuda yang akan dirindukan surga. Betul. Yang ketiga waw itu adalah wara, dari kata wara, berhati-hati. Pemuda itu kan biasanya selonong boy. Iya. Biasanya semau gue. Biasanya urakan ya. Pokoknya nama kumaha engkewen tengke kumaha. Nah ayeuna nama ketika seorang pemuda ini benar hijrah, maka dia langkahnya, ucapannya, perbuatannya hati-hati. Jangan sampai keluar dari yang namanya perintah Allah dan Rasulullah, maka dialah pemuda yang dirindukan surga. Oke, berarti dia dengan dia hijrah itu ada rambu-rambu tertentu. Oh, ada rambu-rambu. Dan ini yang terakhir. Yang biasa kita ngegas itu berarti harus ada remnya sedikit. Remnya di sini kan tadi remnya di sini itu adalah iman. Iya. Remnya di situ itu adalah ajaran agama. Kan gitu. Ajaran agama kita mengerem. Dan yang terakhir, Bro, ini yang paling indah. Apa tuh? Yang disebut pemuda itu da'in ilallah, mengajak dan dakwah, mengajak orang-orang kembali kepada jalan Allah. Ya. Karena orang tua mengajak kebaikan itu udah biasa, Bro. Betul. Tapi seorang pemuda mengajak kebaikan perlu tangan, perlu mental yang kuat. Jangan-jangan nanti dicibir orang-orang. Jangan-jangan nanti dibully oleh orang. Lalu anak kemarin sore udah ngajak kebaikan kepada gua, kan gitu. Iya. Nah, anak muda yang bisa bersikap seperti itu, insya Allah mereka lah orang-orang yang akan dirindukan surga oleh Allah. Oke. Tapi ngelihat anak-anak sekarang itu dia pintar untuk medsos, kemudian untuk penggunaan gadget gitu. Sebenarnya kalau teknologi, kalau misalkan setiap kayak misalkan ada aplikasi ini TikTok, kalau misalkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berdakwah juga itu lebih baik sebenarnya. Oh iya. Orang-orang milenial itu lebih mudah untuk menyebarkan kebaikan. Sebenarnya, Bray, peluang berdakwah itu zaman sekarang lebih terbuka lebar. Iya. Dibandingkan zaman old gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan zaman now. Zaman old itu kalau ingin berdakwah mungkin door to door. Tapi sekarang cukup kita di rumah, kita bermain di medsos, tapi ingat medsos dijadikan ladang amal. Jadi dakwahnya itu lebih terbuka hari ini, siapapun bisa berdakwah di dalam medsos. Iya. Maka saya ingin mengajak sekali lagi, kalaulah hari ini kita belum mampu menjadi pohon besar di tengah hutan, tapi kita mari belajar menjadi pohon kecil yang rindang di depan rumah yang menyejukkan. Betul. Dan kita perlu berjuang.
Mulai dari mana? Mulailah dari IJM. IJM apa tuh IJM? IJM adalah ijtihad, jihad, mujahadah. Jadi apa IJM? Insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan bahas. Untuk lebih memperkuat lagi niat kita untuk benar-benar tidak ragu lagi ketika kita akan melangkah untuk berhijrah. Ini berarti ada PR ya, kita akan ngebahas IJM ya. Nanti juga ada hamasah, ada istiqomah, ada qudwah, ada mardotillah, ada hasanah, gitu kan. Insya Allah masih banyak kita. Insya Allah masih banyak. Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat lagi buat kehidupan kita kelak, bukan kehidupan kita di dunia ini dan sampai insya Allah kehidupan kita di akhirat nanti. Insya Allah. Oke, kita nanti akan masih banyak materi, makanya tetap stay terus di saluran kita, di podcast kita SHS Podcast. Kita akan berbicara seputar kehijrahan. Mungkin kalau buat teman-teman yang ada yang mau bertanya, silakan melalui DM di Instagramnya saunghijrah.smi ya. Silakan, di situ ada Saung Hijrah Sukabumi. Silakan DM aja untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan jawab di episode berikutnya. Insya Allah. Bisa di YouTube, bro. Ya, di YouTube juga boleh, di komen di Saung Hijrah Channel ataupun di Ustadz Ojak Channel. Oke, di situ boleh kita lihat, kemudian komen aja di situ. Oke, mungkin sekian untuk kali ini podcastnya. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya, nanti akan membahas tentang kehijrahan. Tetap stay terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.